Shalom, selamat pagi sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi di akhir minggu ini pada hari Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022. Kuntum hari ini mengambil tema Transfigurasi Yesus Kristus di Puncak Gunung. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-6 dengan warna liturgi hijau. Adapun struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari kitab Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 12 ayat 2 sampai 5 dan ayat 7 sampai dengan 8. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Markus 9 ayat 6 dan Injil sendiri diambil dari Injil Markus 9 ayat 2 sampai dengan 13. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 17 ayat 1 sampai dengan 13 dan Injil Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Baik, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 9 ayat 2 sampai dengan 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, dari bacaan Injil pada hari ini, penulis memetik beberapa hal, antara lain, yang pertama, untuk sampai pada puncak ketinggian, maka manusia mesti melewati perjuangan dan pengorbanan. Yang kedua, bacaan Injil yang kita baca tadi, yang bisa kita baca pula dalam Injil Matius 17 ayat 1 sampai dengan 13 dan Injil Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Penulis juga melihat bahwa gambaran kemuliaan yang para murid saksikan di puncak gunung yang tinggi adalah gambaran kemuliaan kebangkitan yang akan Yesus Kristus dan para murid alami secara abadi setelah menjalani salib dan penderitaan di bumi. Yesus Kristus telah memilih orang-orang tertentu dan diberi kesempatan untuk dapat melihat serta mendengar hal yang tidak dapat dilihat dan didengar oleh khalayak ramai sebagaimana halnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes dalam bacaan Injil pada hari ini. Orang-orang pilihan ini ternyata harus mengerjakan tugas dan menanggung penderitaan yang lebih berat dari orang-orang lain. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Petrus dan Yakobus harus mati secara tragis, sedangkan Yohanes hidup lebih lama dari yang lain untuk mencatat dan menyampaikan wahyu Tuhan kepada semua orang. Yang ketiga, semua orang yang dianugerahi untuk pilihan hidup yang agung dan mulia
mesti siap sedia untuk memikul salib serta menjadi hamba dan pelayan bagi sesama. Apapun pengalaman rohani yang dialami, seyogianya tidak membuat kita menjadi sombong rohani. Bersyukurlah kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang telah memilih kita dan mempercayakan berita kebenarannya. Pelajari firman-Nya dengan tekun agar dapat memahami semangat dan setiap peristiwa yang tercatat di dalamnya. Yang keempat, di dalam iman kita harus meyakini bahwa semua jalan salib dan korban bagi Allah Tritunggal Maha Kudus dan sesama dalam pelayanan kita akan bermahkotakan kemuliaan dan keagungan pada akhirnya. Dan yang kelima atau yang terakhir, pikiran dan rancangan Allah Tritunggal Maha Kudus selalu berbeda dengan pikiran dan rancangan manusia. Karena itu setiap peristiwa dan pengalaman jalan salib dalam hidup kita seyogyanya tetap dijalani dengan rendah hati dan kepenuhan iman sebagai jembatan untuk bersekutu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan di atas segalanya, marilah kita terbuka untuk mendengarkan segala sabdanya. Sahabat Kuntum yang terkasih, peristiwa transfigurasi Yesus Kristus di puncak gunung dan penderitaan salib yang dialami olehnya pada akhirnya dapat dipahami oleh para muridnya setelah Yesus Kristus bangkit dari alam maut. Selamat berakhir pekan, selamat pagi, terima kasih dan salam.